hari Kamis ini Bu Elsa sambil kita jelaskan. Ini peserta diskusinya adalah wartawan yang ngepost di sini. Ini ada yang tercatat ada 176, tapi hari-hari biasanya 89 orang. Semua adalah media yang ada di Indonesia, mau cetak, tulis, TV, online, radio. Jadi semua ada di sini. Tema hari ini sebenarnya kita mau bicara soal EKTP dikaitkan dengan mungkin dari kayak Bu Elsa ya, yang Pak Nasarudin. Jadi Bu Elsa ini mewakili kuasa hukumnya dari Pak Nasarudin. Kemarin sampai tadi pagi bahkan tadi malam masih kontak Pak Gamawan bersedia hadir. Tapi hari ini beliau masih di Halim menunggu mendampingi Pak Presiden, Pak Agung. Jadi mungkin ini pos mayor beliaunya nggak hadir, tapi diskusi tetap kita lanjutkan. Ini terkait dengan persoalan EKTP yang ternyata karut marut ataupun ada ya persoalan yang kita nggak tahu seperti apa. Dan ini juga terkait dengan Komisi 2, karena Komisi 2 juga ikut memutuskan untuk program multi-use ya, KTP. Mungkin yang pertama kalau bisa kita mintakan Pak Agung dulu menjelaskan kronologi dari KTP itu, karena kita supaya tahu lebih jelas dan duduk perkaranya menjadi jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elsa yang saya hormati, rekan-rekan wartawan, Bu Kakak. Hari ini saya hadir di ruangan ini juga baru saja selesai membicarakan kelanjutan dari proyek nasional kita yang namanya KTP elektronik berkaitan dengan daftar pemilih tetap yang hari ini pun marak di media ramai. Dan ternyata saya bersyukur dalam pertemuan tersebut ternyata memang menjalankan dan mengoperasikan sebuah sistem IT itu tidak mudah dan tidak gampang. Kalau entry datanya saja salah, istilahnya tuh garbage in, garbage out. Karena yang agak aneh itu data temuan DP 4 jajaran Kemendagri dengan pihak KPU itu selisihnya hanya 1 juta di lapangan selisih daftar pemilih itu kan kecil, tapi begitu masuk dalam sistem IT-nya jadi hilang. Jadi ternyata tadi begitu saya jelaskan kalau menginputnya itu tidak pakai dot, pakai garis slash itu ya, angka terakhir yang ke-16 itu angkanya 0 semua. Pantas yang 0 itu jadi ngegelondong sampai yang berulang-ulang. Sangat bahaya. Paling tidak diharapkan di sana itu satu, bagi kami di Komisi 2 terkait dengan topik kali ini, kami menghendaki peristiwa yang terjadi di 2009 pemilu luber jurdil itu dari daftar pemilih tetap itu bisa kita pertanggungjawabkan. Yang kedua, kita mintakan antara tim KPU dengan tim Dukcapil duduk bareng, by name, by address untuk diputuskan di tiap kabupaten. Nah di situ pasti akan ditemukan sejumlah kendala-kendala yang terjadi soal perekaman KTP, yang selalu saja temuan Komisi 2 itu, kalau untuk pilkada selalu daftar pemilihnya naik. Ternyata salah satunya orang-orang kampung di kampung itu yang bekerjanya karena kebijakannya sangat sentralistik, sangat satelit kota metropolis, dari kampung untuk pada cari kerjaan ke Jakarta, pada pulang kalau untuk pilkada. Kalau untuk pemilu legislatif mungkin nggak terlalu, tapi kalau untuk pilkada apa karena kaitan saudara itu. Nah itu ternyata juga dalam konteks perekaman KTP dia nggak terlalu peduli, jadi cukup menggunakan KTP yang lama itu merasa sudah selesai. Yang kedua juga dari data pemilih, karena KPU itu sampai ke TPS mendata, itu akan didapatkan kan. Jadi berapa sebetulnya yang masuk dalam daftar pemilih, tapi sebetulnya dia belum ber-KTP. Nah jadi ini hanya pengantar, artinya bahwa Komisi 2 menghendaki agar pemilu 2014 itu bisa berjalan efektif, baik,
Dan yang kedua, berbagai kelemahan, kekurangan, karena kami juga menemukan penanganan program perekaman KTP elektronik ini sesuatu yang sampai hari ini masih didapatkan di daerah-daerah tertentu. Untuk datang ke kecamatan aja itu harus ngongkos. Nah, padahal dia merasa, nah, di Jawa Barat saya sudah berkeluarga, saya punya istri, saya punya anak, surat nikah nggak ada. Jadi nggak terlalu untuk apa sih KTP? Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, ini yang problem-problem yang terjadi. Nah, berkaitan dengan topik kita pada siang hari ini, pemirsa dan teman kawan, Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan kita itu adalah sebuah rancangan undang-undang yang diinisiatifkan oleh DPR, bukan oleh pemerintah. Dan itu dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI periode 2004-2009. Jadi bukan periode yang sekarang saya di Komisi 2. Jadi undang-undang itu sudah ngatur tahun ini, tahun ini, itu tahun 2000, periode 2004-2009. Yang pada tataran aplikasinya benar dilakukan di periode kami. Nah, di periode kami, artinya karena saya sudah di Komisi 2, duduk sebagai anggota, pada posisi itu semua pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan program KTP elektronik tidak akan mungkin tanpa melalui proses Komisi 2. Namun jujur saya mengatakan sebagai salah seorang anggota, kalau untuk bicara soal angka, bicara soal besaran, DPR tahu apa sih, ngerti apa sih, kan nggak ngerti kita. Tapi lebih percaya kepada tim yang dilakukan oleh pemerintah. 5,8, gede. 1,1, gede. Tapi ukuran 1,1 dengan 5,8 bedanya di mana gedenya? Ngerti kan? Enggak. Teknisnya seperti apa? Pasti nggak akan. Tapi kita lebih trust, lebih percaya kepada pemerintah. Nah, sudah dipresentasikan dan sebagainya, ya seperti itu. Nah, artinya pada posisi itu berjalan, kita lakukan, dan program itu berjalan dari 2010, 2011, 2012, dan tahun sekarang juga ada yang 2013 sebesar 1,1 kalau tidak salah, 1,1 untuk mencukupi, karena belum semua orang yang direkam KTP elektroniknya itu memiliki KTP elektroniknya. Jadi akan diselesaikan di tahun ini. Yang diharapkan per Januari 2014 itu semua sudah tidak ada lagi orang yang tidak ber-KTP elektronik. Kalau ataupun 1-2 didapatkan belum, ya mau tidak mau harus segera di. Saya kira itu saja sebagai pengantar. Nanti selanjutnya mungkin bisa kita diskusi untuk mendalami lebih jauh yang perlu dijawab atau direspon oleh kami di Komisi 2. Saya kira demikian Pak. Terima kasih Pak Agung. Ini tadi menceritakan proses kronologinya sampai kapan kebijakan ektp itu dimulai dari 2004-2009 periode sebelumnya.